Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Firmansyah dan rekan saya namanya Megawati. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang sangat penting dalam dunia statistika, yaitu tentang skala pengukuran data. Materi ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya menjadi fondasi utama sebelum kita bisa menganalisis data. Oleh karena itu, kalau kita salah mengenali skalanya, maka analisis statistika yang kita pilih juga bisa salah dan hasilnya jadi bias atau menyesatkan. Jadi yuk kita pelajari bareng-bareng dengan santai dan mudah dipahami. Oke, langsung aja. Materi ini penting karena setiap penelitian atau analisis statistik harus tahu jenis skala apa yang digunakan supaya metode analisisnya tidak salah. Capaian pembelajarannya pada materi ini yang ingin kita capai adalah 3 hal utama. Yang pertama, memahami konsep skala pengukuran. Yang kedua, mengenali jenis-jenis skala data. Dan yang ketiga, mampu menentukan skala yang tepat ketika melakukan analisis statistika. Dengan memahami ini, kita bisa menghindari kesalahan dalam membaca dan mengolah data. Skala dan pengukuran. Skala adalah alat atau tingkatan yang dipakai untuk mengukur sesuatu, sedangkan pengukuran adalah proses memberi angka atau simbol pada objek berdasarkan aturan tertentu. Proses pengukurannya punya 2 tahap pokok. Yang pertama, konseptualisasi, menentukan konsep apa yang mau diukur dan mengidentifikasikannya secara teori. Yang kedua, operasionalisasi, menentukan bagaimana konsep itu diukur secara nyata, misalnya dengan kuesioner, skor, atau kategori. 2 tahap ini penting agar data yang kita dapat benar-benar menggambarkan kenyataan. Prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran, kita harus memperhatikan 2 prinsip. Yang pertama, eksklusif, artinya satu objek hanya boleh masuk ke satu kategori. Contohnya, seseorang tidak mungkin termasuk 2 jenis kelamin sekaligus. Yang kedua, exhaustive, artinya semua kemungkinan kategori harus tersedia. Misalnya agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Semua harus ada agar tidak ada data yang tidak terwakili. Jika 2 prinsip ini terpenuhi, maka pengukuran dianggap baik dan akurat. Oke, yang berikutnya ada 4 skala pengukuran. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan yang keempat rasio. Semakin ke bawah skalanya, semakin lengkap informasi yang bisa diperoleh dan semakin banyak teknik statistik yang bisa digunakan. Selanjutnya, skala nominal. Skala nominal ini adalah skala paling dasar. Skala ini hanya membedakan atau mengelompokkan objek tanpa ada urutan. Contohnya, jenis kelamin, agama, nama kota, dan warna kulit. Jika angka digunakan, itu hanya sebagai label, misalnya 1 laki-laki, yang kedua perempuan. Angka itu tidak menunjukkan mana yang lebih besar atau lebih baik, hanya kode. Terus yang berikutnya ada skala ordinal. Skala ordinal mengelompokkan data sekaligus mengurutkannya. Namun skala ini tidak menunjukkan jarak antar tingkatan. Contohnya peringkat kelas. Yang kedua, tingkat kepuasan, sangat puas sampai sangat tidak puas. Yang ketiga, tingkat sosial ekonomi. Di skala ordinal kita hanya tahu urutannya, tetapi tidak tahu seberapa besar perbedaan antara urutan itu. Berikutnya ada skala interval. Skala interval adalah skala yang memiliki informasi lengkap. Selain memiliki urutan, skala ini juga mempunyai jarak sama antar nilai. Contoh utamanya suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Yang kedua ada skor IQ. Namun skala interval tidak memiliki 0 mutlak. Artinya 0 tidak berarti tidak ada. Karena itu kita tidak bisa mengatakan sesuatu 2 kali lebih panas dalam skala ini. Yang berikutnya adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala paling lengkap. Skala ini memiliki semua sifat skala interval. Ditambah satu hal penting, ada 0 mutlak. 0 berarti benar-benar tidak ada. Contohnya tinggi badan, berat badan, jumlah anak, dan penghasilan. Karena ada 0 mutlak, skala rasio memungkinkan kita melakukan operasi matematika lengkap, termasuk perkalian dan perbandingan. Misalnya, berat 60 kg, 2 kali lebih berat dari 30 kg. Hai teman-teman, saya Megawati.
bagian yang merangkum semua jenis skala yang sudah kita bahas tadi. Kadang, ketika belajar skala pengukuran, kita suka bingung bedanya apa sih antara nominal, ordinal, interval, sama rasio. Nah, di slide ini semuanya sudah diringkas dengan sangat sederhana supaya gampang diingat. Jadi gini, kalau nominal itu cuman kategori aja. Pokoknya cuman dibedakan doang tanpa diurutkan. Kalau ordinal itu sudah ada urutannya, tapi belum ada informasi jarak. Jadi cuman tahu siapa yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Kalau interval ini udah rapi karena ada urutannya dan jaraknya sama. Tapi ingat, nolnya masih nol buatan. Dan kalau rasio, ini skala yang paling lengkap. Ada urutan, ada jarak, dan ada nol mutlak. Nolnya benar-benar berarti tidak ada. Nah, kenapa ringkasan ini penting? Karena dari sini kita bisa tahu jenis analisis apa saja yang boleh dilakukan. Misalnya, data nominal nggak boleh dihitung rata-rata, tapi data interval dan rasio boleh. Dan jadi slide ini semacam peta buat kita sebelum melakukan analisis statistik. Selanjutnya, kita lihat bagaimana skala-skala tadi diterapkan dalam data nyata yang sering kita kumpulkan. Misalnya, yang pertama, jenis kelamin. Ini masuk skala nominal karena hanya kategori laki-laki atau perempuan. Yang penting dibedakan, tapi nggak ada nilai mana lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, sikap atau persepsi. Misalnya survei setuju atau tidak setuju. Ini masuk ordinal karena ada urutan tingkatannya. Lalu nilai ujian dari 0 sampai 100. Ini biasanya dianggap skala interval karena jaraknya sama. Naik 10 poin dari 70 ke 80 sama artinya dengan dari 80 ke 90. Berikutnya ada berat badan. Ini skala rasio karena ada 0 mutlak. 0 berarti benar-benar tidak ada berat. Dan yang sering kita lihat dalam lomba adalah peringkat. Peringkat itu ordinal. Kita tahu satu lebih baik dari dua, tapi kita nggak tahu selisih nilainya. Jadi contoh-contoh ini membantu kita memahami bahwa setiap data punya skala masing-masing. Dan memahami skalanya akan mempengaruhi cara kita menganalisisnya nanti. Berikutnya, kita bahas skala paling populer di dunia penelitian, yaitu skala Likert. Kalau teman-teman pernah isi angket atau survei yang ada pilihan sangat setuju, setuju, sampai sangat tidak setuju, nah itu namanya skala Likert. Skor biasanya 1-5 atau 1-7. Skala ini dipakai untuk mengukur pendapat, sikap, atau persepsi seseorang. Misalnya, seberapa puas kamu dengan pelayanan A? Walaupun bentuknya angka, sebenarnya ini ordinal karena menunjukkan tingkat sikap. Tapi dalam analisis statistik, peneliti sering menganggapnya sebagai interval supaya bisa dihitung rata-rata atau regresi. Jadi, skala ini sangat fleksibel dan mudah digunakan. Makanya, sering sekali dipakai dalam penelitian sosial, pendidikan, dan bisnis. Kalau skala Likert itu ada banyak pilihan, skala Goodman lebih sederhana. Goodman biasanya hanya pakai dua opsi, ya atau tidak, benar atau salah, setuju atau tidak setuju. Skala ini cocok untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tegas. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada sedikit setuju, pokoknya jelas. Biasanya dipakai kalau kita ingin mengetahui sesuatu secara pasti. Misalnya, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan ini? Jawabannya harus jelas, iya atau tidak. Nah, selanjutnya,
Skala Thurston. Ini memang lebih jarang digunakan karena proses pembuatannya lebih rumit. Bagaimana cara kerjanya? Pada skala ini, ada banyak pernyataan yang sudah dinilai oleh para ahli terlebih dahulu. Responden kemudian tinggal memilih mana yang paling sesuai dengan dirinya. Skala ini lebih presisi daripada Likert karena nilai setiap pernyataannya sudah dipikirkan matang-matang oleh para ahli. Biasanya dipakai untuk penelitian psikologi atau penelitian sikap yang membutuhkan pengukuran yang lebih halus dan mendalam. Kita lanjut ke skala berikutnya, yaitu semantics differential. Skala ini bentuknya seperti garis dengan dua kata yang berlawanan di kedua ujungnya. Misalnya, cepat, lambat, baik, buruk, ramah, tidak ramah. Responden tinggi memberi tanda di titik mana mereka merasa paling cocok. Skala ini bagus untuk mengukur persepsi atau kesan seseorang terhadap suatu objek. Hasilnya biasanya dianggap sebagai data interval. Skala ini sering dipakai dalam penelitian pemasaran, misalnya untuk menilai citra suatu produk atau layanan. Selanjutnya, perbandingan data. Di bagian ini, kita masuk ke cara membandingkan data dalam statistik. Ada beberapa bentuk yang sering dipakai. Yang pertama itu ada rasio untuk membandingkan dua angka langsung, proporsi yaitu bagian dari keseluruhan, presentase yaitu proporsi yang dikali 100%. Ada rat yaitu angka kejadian dalam populasi tertentu. Misalnya angka kelahiran atau angka kematian. Dengan memahami jenis perbandingan ini, kita bisa membaca data dengan lebih jelas dan membuat interpretasi yang lebih akurat. Selanjutnya itu ada ketelitian dan pembulatan. Bagian ini sederhana tapi penting. Dalam statistik, pembulatan angka jangan dilakukan terlalu awal karena bisa mengurangi ketelitian. Biasanya terjadi kalau kita buru-buru membulatkan angka saat masih dalam proses menghitung, akibatnya hasil akhirnya bisa jauh meleset. Jadi, aturan yang baik adalah lakukan pembulatan setelah perhitungan selesai. Selain itu, setiap negara atau lembaga bisa punya aturan pembulatan yang sedikit berbeda. Baik teman-teman, kita sampai pada bagian kesimpulan. Yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa memahami skala pengukuran adalah fondasi utama dalam statistik. Skala menentukan bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita mengelolanya, dan teknik analisis apa yang boleh digunakan. Kalau kita salah menentukan skala, analisisnya bisa salah dan hasilnya bisa menyesatkan. Jadi, sebelum melakukan perhitungan apapun, selalu pastikan dulu kita tahu data kita berada pada skala apa. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami statistik dengan lebih mudah. Jika ada pertanyaan atau diskusi, kami sangat terbuka. Terima kasih.